when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Semoga kalian selalu sehat dan terhibur oleh penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review film menegangkan dari sebuah pendakian nekat untuk mencapai salah satu puncak tertinggi yang ada di bumi. Film ini berjudul Beyond the Summit tahun 2022. Setelah kematian pacarnya, seorang pria mencoba mendaki gunung Annapurna yang ada di Himalaya. Dan setelah sempat saya ukur, puncak gunung tersebut mencapai 8.000 meter di atas permukaan laut. Wow! Tak peduli bahaya dan cuaca yang ekstrim, pria bernama Matteo ini bahkan berencana untuk muncak sendirian. Sampai sini bisa kebayang dong sulitnya seperti apa? Mampukah Matteo muncak? Atau malah jadi es krim sebelum berhasil? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari persiapan Matteo yang tinggal 2 hari lagi akan melakukan pendakian. Dengan melatih segala macam otot di tubuhnya, ia berharap tidak akan letoy saat mendaki nanti. Matteo yang sekali muncak selalu sakit dan nyeri awak, memang belum pernah menjajal ekstrimnya pegunungan Himalaya. Tapi meski begitu, kedua orang tua Matteo selalu mendukung kegiatan ekstrim anaknya ini. Sampai-sampai mereka pun membekalinya basreng dan seblak kering untuk pendakian Matteo. Singkat cerita, Matteo kini berada di Nepal yang menjadi awal mula pendakiannya ke puncak Annapurna. Ia pun sudah tidak sabar menuju gunung yang menjadi impian ia dan almarhum pacarnya. Ketika malam hari, pandangan Matteo terbatas oleh badai salju dengan suhu yang bikin ngehod-hod karena super dingin. Aduh guys, pendakian Matteo harus terhenti setelah ia juntai ke dalam jurang. Di keesokan harinya kita beralih ke seorang pendaki senior yang bernama Ione. Wanita yang pernah mencapai puncak Annapurna ini baru beberapa bulan bergabung dengan aktivis gunung. Selama itu pun Ione selalu dibantu rekannya untuk mendapatkan suplai dan keperluan selama tinggal di dalam pos. Terlihat mereka pun begitu menikmati hidup, meskipun jauh dari hingar-bingar kota dan yel-yel sales magicom yang terdengar kompak seperti mau berangkat perang. Setelah rekannya pergi, dogi milik Ione tiba-tiba mencium keberadaan seseorang. Akhirnya keberadaan Matteo berhasil ditemukan. Meskipun mengalami banyak luka, tapi untungnya Matteo masih hidup. Kemudian Ione langsung membawa pendaki asing ini menuju pos. Berkat perawatan Ione, Matteo akhirnya sadar tapi dengan pandangan yang masih buram akibat benturan. Lalu Ione berusaha menenangkan Matteo sambil mencari tahu siapa sebenarnya pria bewokan ini. Dan setelah menceritakan semuanya, Ione tidak habis pikir dengan pendakian Matteo yang terbilang nekat, sendirian lagi. Tak lama kemudian, Ione berkata bahwa badai salju telah berakhir. Dan itu berarti, besok atau lusa Matteo sudah boleh turun dari gunung. Akan tetapi, Matteo tidak menghiraukan saran tersebut, karena ia sangat berambisi untuk bisa mencapai puncak Annapurna. Di keesokan paginya, Matteo sangat senang saat melihat puncak yang akan ia tuju. Ia pun bersyukur karena berkat bantuan Ione, Matteo bisa melanjutkan pendakiannya. Saking senangnya, Matteo bersemangat membuatkan teh betot untuk Ione yang sudah terkenal di kalangan para pendaki. Bagaimana tidak terkenal, karena Ione sudah menyelesaikan 14 puncak tertinggi yang berada di Himalaya. Dalam perbincangan mereka, Ione berkata bahwa rencana Matteo untuk muncak sama saja dengan bundir. Tak cuma kondisi Matteo yang belum pulih, Ione khawatir sebab Matteo akan mendaki sendirian.
Tapi dengan pedenya Matteo berkata jika ia pasti mampu. Apalagi beberapa tahun yang lalu ia pernah mendaki puncak Everest dengan sukses. Ya jelas beda atuh Asep. Karena menurut Ione Annapurna itu lebih ekstrim dan sedikit pendaki pula. Melihat Matteo yang kekeh, Ione memilih pergi meskipun ia ingin menjambak bewok si Matteo. Selang beberapa saat, Matteo menyiapkan nasi liwet untuk ia nikmati bersama Ione. Sementara Ione sedang merasakan dinginnya salju yang telah merenggut salah satu temannya. Kelakuan itu pun membuat Matteo heran. Ari maneh keur naon? Di hari berikutnya, Ione berkata bahwa hari ini Matteo sudah bisa turun gunung dan pulang. Karena terus-terusan dilarang muncak, Matteo menceritakan sebuah insiden yang telah mengakibatkan teman Ione tewas. Di mana semua cerita itu Matteo dapat dari pacarnya yang bernama Michelle. Mendengar nama tersebut, Ione baru tahu bahwa pria bewokan ini adalah pacar teman sependakiannya ketika insiden itu terjadi. Akan tetapi, Ione langsung bersedih saat mendengar Michelle sudah meninggal ketika mendaki bersama Matteo di pegunungan Alpen. Setelah obrolan tersebut, mereka pun kini menjadi semakin akrab, hingga Ione pun akhirnya mengizinkan Matteo untuk muncak. Tak lama kemudian, Ione memberikan tutor dan petunjuk agar Matteo bisa muncak dengan selamat. Tak cuma menunjukkan jalur-jalur yang mudah dilewati, Ione pun memberitahu lokasi yang aman untuk mendirikan tenda. Margarita. Singkat cerita, Ione memberitahu pos penjagaan tentang rencana pendakian Matteo. Tapi ternyata pendakian dilarang karena 3 hari lagi badai akan datang. Tapi dengan entengnya, Matteo yakin jika ia mampu muncak hanya 2 hari saja. Ketika Ione kembali melarang, Matteo langsung berangkat untuk melakukan aksi nekatnya. Dan bukan hanya Ione saja, Shirogi pun turut mencegah rencana Matteo. Melihat Shirogi masuk jurang, Matteo bergegas menyelamatkannya. Kejadian ini pun akhirnya membuat rencana pendakian Matteo sempat terhenti. Namun ketika ada kesempatan, Matteo kembali berkemas untuk melanjutkan rencananya. Ia pun berbohong dengan menuliskan surat bahwa ia akan turun gunung untuk mendapatkan obat-obatan bagi Shirogi. Di pagi harinya, prank dari Matteo berhasil membuat Ione percaya. Hingga Ione pun menyangka Matteo sangat peduli terhadap Shirogi yang telah menemukannya. Dengan mendaki sesuai arahan Ione, Matteo pun menandai lokasi dari jalur yang ia lewati. Dan sungguh tanpa diduga, badai mulai datang lebih cepat dari prediksi sebelumnya. Di sisi lain, Ione menghubungi rekannya karena harusnya Matteo sudah sampai di pos penjagaan. Lalu Ione langsung kaget saat mengetahui bahwa Matteo tidak berada di pos. Sontak Ione pun kepikiran jika si Matteo pasti nekat muncak. Kemudian ia bergegas untuk menyusul Matteo, meskipun mendengar kabar badai sudah turun di atas sana. Dugaan Ione benar saat melihat perlengkapan Matteo ditinggalkan begitu saja. Dan itu berarti Matteo akan summit atau muncak meskipun badai sedang berlangsung. Sementara Matteo kini bertahan dari terjangan badai di ketinggian 7.000 meter lebih, atau kurang dari 1.000 meter bagi Matteo untuk mencapai puncak. Dan sebelum melakukan aksi berbahayanya, Matteo beristirahat selama 1 jam terlebih dulu. Di malam kedua, Ione yang semakin khawatir masih berjalan dengan jarak pandang yang terbatas.
Ione jelas kaget karena tidak menemukan Matteo di dalam tenda. Keadaan ini pun langsung ia laporkan kepada para penjaga. Dan karena badai masih berlangsung, Ione berniat untuk menunggu badai mereda. Nah, ini baru senior, karena tidak cuma mengikuti ambisi, tapi ia memperhitungkan bahaya. Akhirnya Ione berhasil menemukan Matteo di lokasi yang sudah dekat dengan puncak. Meskipun kondisi Matteo sudah mirip udang beku, Ione merasa lega karena Matteo masih hidup. Singkat cerita, Ione pun berhasil membawa Matteo ke dalam tenda. Dalam keadaan yang masih linglung, Matteo berkata jika dirinya telah berhasil mencapai puncak. Bahkan ia sempat melihat Michelle memegang tangannya saat hampir membeku di atas gundukan salju. Padahal, wanita yang dimaksud jelas-jelas adalah Ione yang sejauh ini sudah 2 kali menolongnya. Tapi meskipun demikian, Ione ikut senang akan keberhasilan Matteo yang tidak diperlihatkan oleh sutradara. Di keesokan harinya, Ione mendapat kabar jika helikopter tidak bisa mencapai lokasi keberadaannya. Dan itu berarti, ia dan Matteo harus berjalan kaki untuk sampai ke daerah yang bisa dijangkau. Bingung dong, apalagi Matteo belum mampu untuk melakukan perjalanan jauh. Kemudian Ione kembali merawat tangan Matteo akibat cuaca ekstrim di atas sana. Dalam kebersamaan mereka, Matteo menceritakan detik-detik ia berada di puncak. Bahkan ia sempat membuat sebuah tugu karena kemarin bertepatan dengan 1 tahun kematian pacarnya. Segitu lopenya Matteo kepada Michelle. Ione terharu karena ambisi Matteo selama ini akhirnya bisa tercapai juga. Di hari berikutnya, tiba waktunya Ione dan Matteo untuk turun gunung. Tapi Ione mengingatkan bahwa mereka punya waktu 3 jam sebelum badai yang ternyata akan datang lagi. Tanpa berlama-lama, mereka pun mulai prepare meskipun kondisi Matteo belum benar-benar pulih. Karena Matteo belum mampu turun gunung, Ione mengulur waktu sampai Matteo benar-benar pulih. Sambil menahan rasa sakit, Matteo menghubungi orang tuanya atas keberhasilan menaklukkan puncak Annapurna. Dan jika kalian ingin melihat, inilah momen bersejarah bagi Matteo. Setelah mengalami banyak rintangan, semua persiapan dan perjuangan Matteo akhirnya berhasil dilakukan. Akan tetapi, semua itu tidak terlepas dari bantuan Ione. Wanita yang selalu bersedih karena masa lalu tersebut juga bisa kembali bahagia saat ia mendampingi Matteo sampai berhasil. Apakah mereka akan jadian sampai membina rumah tangga? Silahkan cari tahu sendiri. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.